Selamat siang, kami dari kelompok 2 ingin melakukan praktek pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang pariwisata. Perkenalkan, nama saya Rifael. Perkenalkan, nama saya Nagita. Perkenalkan, nama saya Mas Rotwa Lawa. Perkenalkan, nama saya Mas Rino Tombol. Sekian perkenalan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 Pak ingin melakukan praktek wawancara di bidang pariwisata, Pak. Boleh, silakan. Sebelum ke pertanyaan Pak, boleh Bapak memperkenalkan diri, Pak? Baik, perkenalan diri. Ya, baik, nama saya Yesran Apurba. Saya pernah berkecimpung di dunia industri kurang lebih selama 3 tahun, dan selama 1 tahun belakang ini saya menjadi tenaga pendidik di sekolah ini. Alamat rumah Bapak di mana, Pak? Kalau saya bertempat tinggal di Pematang Raya, namun untuk saat ini saya berdomisili di Siantara. Bapak menjabat sebagai apa, Pak? Untuk saat ini saya menjabat sebagai guru produktif, di bidang produktif, dan saat ini saya diberi kepercayaan sebagai wali kelas di kelas 12 AKP. Pengalaman apa saja yang Bapak rasakan selama menjabat di profesi tersebut? Sebelum saya menjadi tenaga pendidik, saya dulu pernah sebagai karyawan di perusahaan, khususnya di bidang food and beverage department, kurang lebih selama 2 tahun. Lalu 1 tahun terakhir saya pernah menjadi seorang sales and marketing di bank swasta. Lalu di tahun 2022 saya diterima bekerja di SMK Pariwisata Usini sebagai tenaga pengajar. Sebelum menjabat profesi tersebut, Pak, adakah profesi yang lain Bapak jabat? Ya, seperti yang saya bilang tadi, sebelum saya menjadi guru, saya pernah bekerja di perusahaan, ya khususnya di bidang kuliner. Jadi kala itu saya masih menduduki posisi KUP 3, kemudian terakhirnya saya menjadi sales dan marketing di bagian perbankan. Bisa Bapak ceritakan mengapa Bapak meninggalkan profesi tersebut? Yang pertama, alasan saya meninggalkan profesi tersebut tentu karena saya saat itu sedang melaksanakan studi di Universitas Simalungun bagian manajemen. Kemudian di saat 3 bulan sebelum saya meja hijau, saya ditawarkan untuk menjadi pengajar di sekolah ini. Seperti itu. Dari profesi Bapak sebagai guru di sekolah ini, apakah yang Bapak suka dengan profesi tersebut? Sebenarnya saya lebih ke membagi ilmu, karena jujur dalam hal profesi sebagai guru saya belum punya ilmu di bidang itu. Hanya saja untuk sekedar seperti memberikan ilmu materi, ya saya pikir saya bisa. Bapak kan sebagai guru, Pak, gimana cara Bapak mengatasi murid-murid yang bandel susah belajar di tempat? Yang pertama sih lebih ke kesadaran diri sendiri. Seperti yang sudah sering saya bilang, ya yang pertama harus ada kesadaran diri sendiri. Karena saya juga selaku orang yang pernah menjadi siswa, saya juga harus ibaratnya saya punya kesadaran sendiri. Ya, mau siapapun orang, mau siapapun guru, mau sehebat apapun dia, kalau dia tidak punya kesadaran sendiri, ya itu semua nggak akan ada artinya. Seperti itu. Lebih ke kesadaran dirinya dulu. Kita tinggal meluruskan saja. Ada lagi kira-kira yang ditanya? Apa kesan dan pesan Bapak selama menjabat di profesi ini, Pak? Untuk saat ini saya untuk pesan ya, saya pikir yang pertama bahwasanya sistem pendidikan yang saya hadapi dengan yang terjadi sekarang, saya bisa bilang bahwa sistem pendidikan yang kalian jalani sekarang terlalu lembek. Bahkan ya, saya sebagai seorang yang dulunya sebagai siswa di perhotelan, dengan kalian yang sebagai siswa di perhotelan, saya pikir belum
setengahnya pun belum ada kalian pegang ilmu tentang perhotelan itu. Karena mungkin kalian bosan mendengar apa yang saya bilang ya, bahwa dunia perhotelan itu tidak terlepas dari kata namanya attitude. Dimanapun itu, di luar negeri, di kapal pesiar, di hotel lokal maupun internasional, selalu ada yang namanya attitude. Attitude itu kan artinya adalah tata krama, adat. Jadi yang bisa kita lihat seperti sekarang, ya mungkin ya ketika menghadapi antar sesama saja, ya kalian mungkin tidak menerapkan attitude-nya itu. Kemudian kepada orang yang lebih tua dari kalian, bisa mungkin kakak kelas, ya, atau juga kepada guru, staf maupun pengajar yang ada di sekolah ini, ya bisa saya bilang masih minim. Dan implementasinya terhadap orang tua pun mungkin saja attitude kalian masih kurang, jauh dari kata baik. Tapi pada dasarnya saya pikir ya orang, ya apalagi siswa ketika dia di sekolah itu kan untuk dididik. Ya, jadi saya masih ibaratnya menggambarkan bahwasannya kamu masih labil. Kamu masih kekanak-kanakan, iya, tapi peluang potensi untuk baik itu ada. Hanya saja kamu belum berani menaikkan potensimu itu. Kemudian kesan selanjutnya, kurangnya keaktifan kamu sebagai seorang pelajar. Dalam arti, ya ketika terjadi proses belajar mengajar, bukan materi yang harusnya kalian kuasai, tetapi lebih ke praktik maupun ke pengalaman, ya kan? Jadi pengalaman itu sebenarnya itu pelajaran yang sangat bisa dikatakan pengalaman itu pelajaran yang sangat berharga. Jadi ketika nanti kalian masuk ke dunia industri lewat prakerin, pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan tadi itu bisa jadi pegangan satu persatu, walaupun tidak semuanya sama. Dan untuk pesan, saya cuman berpesan, ya. Jadi pesan saya itu hanya dua. Yang pertama, kenali dirimu, kenali latar belakangmu, dan kenali potensimu. Itu yang pertama. Baru yang kedua, hargai setiap waktumu. Itu kalau pesan dari saya. Jadi yang pertama tadi, kenali dirimu, kenali latar belakangmu, kenali potensimu. Nah, kemudian setelah kau mengenali ini, baru bisa lanjut ke yang kedua, menghargai setiap waktumu. Sekarang kamu sebagai siswa di kelas 10, jalanmu masih panjang. Ketika kamu nanti di kelas 2, begitu juga jalanmu semakin pendek. Ketika nanti di kelas 3, kamu akan terjun ke industri. Ketika kamu tamat, maka kamu langsung survive ke industri. Jadi kalau tidak dari sekarang kamu menerapkan kenali diri, potensi dan latar belakang, kemudian menghargai waktu, saya pikir nanti semuanya akan buyar. Ketika kamu nyampai ke tingkat survive. Survive itu menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Terlepas dari kamu mau kerja atau kamu mau kuliah, itu ke kamu sih. Bagaimana kira-kira? Ada lagi yang kira-kira mau ditanya? Pak, saya boleh bertanya? Silakan. Apa saja kelebihan profesi yang Bapak jaga sekarang? Yang pertama, sebagai seorang pengajar, tentu profesi ini bisa dikategorikan adalah profesi yang benar-benar menguras menguras pikiran. Tetapi pada dasarnya, ya, ketika saya menjalankan profesi ini ada rasa kepuasan tersendiri, di mana bahwasanya ilmu yang pernah saya dapat maupun ilmu yang pernah saya terima itu boleh sedikit demi sedikit itu saya salurkan, saya bagi, supaya kedepannya kamu sebagai seorang insan pariwisata itu boleh berkembang dan boleh menyesuaikan diri berdasarkan kompetensinya masing-masing. Dibandingkan ketika saya dulu di industri,
ya orientasi saya itu hanya ke diri sendiri. Bagaimana supaya saya itu bisa berkembang maju, bagaimana saya supaya punya jabatan, bagaimana supaya salary saya itu naik, itu yang ada ketika saya di profesi sebelumnya. Nah, untuk di sini yang seperti saya katakan tadi, saya lebih berorientasi kepada ilmu yang mau saya bagi. Kira-kira seperti itu. Nah, juga Pak, bagaimana caranya supaya siswa-siswi bisa semangat untuk mengikuti proses belajar mengajarnya? Sebenarnya kurang lebih ya sama seperti pesan saya tadi. Yang pertama ya harus ada kesadaran diri sendiri. Artinya harus kamu yang merasa bahwa kamu itu perlu belajar, bukan guru yang merasa bahwasanya kamu itu perlu belajar. Nah, ketika kamu sudah punya keinginan bahwasanya kamu pengen belajar, maka guru pun akan mudah dalam memberikan materi maupun pengajarannya. Dan yang kemudian harus ada yang namanya sesi interaktif. Jadi harus ada kontak, ibaratnya kontak emosional antara guru dengan siswa, sehingga dalam proses pembelajaran tidak terjadi komunikasi satu arah, melainkan komunikasi dua arah. Jadi guru sebagai pemberi materi, kemudian ditanggapi dan disanggah oleh siswa sebagai penerima, lalu dipertanyakan dalam bentuk diskusi, kemudian dijawab kembali dalam bentuk pemaparan. Sehingga kalau itu berlangsung secara berkesinambungan, tentu pembelajaran itu mau di les awal, pertengahan sampai akhir pun akan menjadi terasa ringan, bukan sebagai terbebani. Khususnya materi-materi ataupun pelajaran yang sifatnya kejuruan. Jadi dimana kalau yang namanya kejuruan berarti itu lebih ke skill, lebih ke profesi kamu di dalam jurusan itu. Sehingga disitulah saatnya kamu berupaya mencari ilmu, ibaratnya kalau kami bilang mencuri informasi, mencuri pengalaman. Tidak semua hal yang berbau dengan mencuri dalam belajar itu negatif. Ada kalanya seperti contohnya saya punya pengalaman. Nah, bagaimana caranya supaya kamu bisa dapat pengalaman saya? Tentu kamu harus curi pengalaman itu. Lewat apa? Mungkin lewat diskusi, mungkin lewat pelajaran yang saya sampaikan, terus kamu menyanggah, memberikan pertanyaan, lalu dikaitkan dengan industri. Itu barangkali yang bisa kamu lakukan. Ketimbang hanya materi ini saja yang saya sampaikan, ini sifatnya saya pikir saya ajarkan ini 2-3 menit lagi kamu pasti akan lupa. Saya pikir lebih ke situ. Jadi kalau saya bilang bagaimana caranya, katanya ya lebih ke kesadaran diri. Kamu harus punya niat, oh saya mau belajar, saya mau pengen dapat ilmu seperti itu. Kalau itu nggak ada, ya saya nggak tahu bagaimana caranya belajar yang kamu maksud itu menyenangkan, menggembirakan. Ya, saya pikir itu tidak akan berjalan dengan baik. Saya pikirnya karena pendapat setiap orang, baik guru aja pun bisa berbeda-beda. Ya, hanya kamu sebagai siswa bijak dalam memilih. Oke Pak, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Bapak. Ya. Sekian dan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada kami. Selamat siang. Sekian dari praktek kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang.